Amir lahir dari keluarga bangsawan Batak Angkola, asal Pasar Matanggor. Kakeknya, Sultan Gunung Tua, adalah seorang jaksa di Tapanuli. Ayahnya, Baginda Soripada, juga adalah seorang jaksa di Medan. Di kota itulah Amir lahir dalam keluarga berada dan memiliki tradisi intelektual. Ini memungkinkan Amir untuk belajar di sekolah-sekolah elit, seperti di Haarlem dan Leiden. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan hukum di Batavia. Selama bersekolah di Belanda, Amir mempelajari filsafat Timur dan Barat di bawah pengawasan Theosophical Society. Amir beralih agama dari Islam ke Kristen pada tahun 1931. Ia pernah memberi khotbah di sebuah gereja HKBP di Batavia. Amir menikmati pendidikan di LS atau Sekolah Dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921 atas undangan saudara sepupunya DSG Mulia yang baru saja diangkat sebagai anggota Volksraad dan belajar di kota Leiden sejak 1911. Amir pun berangkat ke Leiden. Tak lama setelah kedatangannya dalam kurun waktu 1926 sampai 1927, dia menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa gimnasium di Haarlem. Selama masa itu pula, Amir aktif terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok Kristen, misalnya dalam CSW of Java yang menjadi cikal bakal GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Ia tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvinis, Rick Seming, dan di sini juga Mulia menumpang. Namun, pada September 1927, sesudah lulus ujian tingkat kedua, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga. Walaupun teman-teman dekatnya mendesak agar menyelesaikan pendidikannya di Leiden. Kemudian, Amir masuk Resto School de Batavia dengan bantuan beasiswa pemerintah kolonial dan menumpang di rumah mulia sepupunya yang telah menjabat sebagai direktur sekolah pendidikan guru di Jatinegara. Kemudian Amir pindah ke asrama pelajar Indosis Blok Wibau Kramat 106. Ia ditampung oleh senior satu sekolahnya, Mr. Muhammad Yamin. Amir pernah divonis penjara karena dituduh bersalah dalam kasus delik pers pada tahun 1933. Ia nyaris dibuang ke Bovendigol, namun diselamatkan oleh Gunung Mulia dan salah satu gurunya. Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyetujui dan menjalankan garis komunis internasional agar kaum kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan fasisme. Perang kali ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik Musso dengan kedatangannya ke Hindia Belanda dalam tahun 1936. Ia kemudian dihubungi oleh anggota-anggota kabinet gubernur jenderal, menggalang semua kekuatan antifasis untuk bekerja bersama Dinas Rahasia Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan. Rekan-rekannya sesama aktivis masih belum pulih kepercayaan terhadapnya akibat polemik pada awal tahun 1940-an, serta tidak paham akan strateginya melawan Jepang. Mereka ingin menempuh taktik lain, yaitu berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Hindia Belanda setelah kolonial Belanda dikalahkan. Dalam hal ini garis Amir yang terbukti benar. Pada bulan Januari
1943, ia tertangkap oleh Jepang di tengah gelombang-gelombang penangkapan yang berpusat di Surabaya. Kejadian ini dapat ditafsirkan sebagai terbongkarnya jaringan suatu organisasi anti-fasisme Jepang yang sedikit banyak mempunyai hubungan dengan Amir. Terutama dari sisa-sisa kelompok inilah, Amir kelak ketika menjadi Menteri Pertahanan mengangkat para pembantunya yang terdekat. Namun, identifikasi penting kejadian Surabaya itu dari sedikit yang kita ketahui melalui sidang-sidang pengadilan mereka tahun 1944. Hukuman terberat dijatuhkan pada bekas para pemimpin Gerindo dan Partindo Surabaya. Sebuah dokumen Nevis, Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service, instansi rahasia yang dipimpin Van Mock, tertanggal 9 Juni 1947 menulis tentang Amir. Ia mempunyai pengaruh besar di kalangan massa dan orang yang tak mengenal kata takut. Belanda mungkin tahu bahwa penghargaan berbau mitos terhadapnya di kalangan Pesindo berasal dari cerita pertahanan sesamanya. Bagaimana ia menghadapi siksaan fisik dan moral yang dijatuhkan Jepang. Misalnya, bagaimana ia tertawa ketika para penyiksa mengantungnya dengan kaki di atas. Dalam persetujuan Renville, tanggung jawab ini terletak di pundak kaum komunis, khususnya Amir, sebagai negosiator utama dari Republik Indonesia. Kabinet Amir Sarifuddin kemudian diganti oleh Kabinet Hatta akibat hasil perundingan Renville yang dinilai gagal oleh golongan Masyumi dan nasionalis karena lebih banyak menguntungkan pihak Belanda. Setelah peristiwa Madiun 1948, pada masa pemerintahan Hatta, PKI berusaha membentuk negara komunis di Madiun dan menyatakan perang terhadap mereka. Amir Sarifuddin sebagai salah seorang tokoh PKI yang pada saat peristiwa Madiun meletus sedang berada di Yogyakarta dalam rangka Kongres Serikat Buruh Kereta Api atau SBKA, turut ditangkap beserta beberapa kawannya. 19 Desember 1948, sekitar tengah malam di kompleks makam desa Ngalian, kepala Amir Sarifuddin ditembak dengan pistol oleh seorang letnan polisi militer, sebuah satuan khusus dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Sebelum itu, beberapa orang penduduk desa setempat diperintahkan menggali sebuah lubang kubur besar. Dari rombongan 11 orang yang diangkut dengan truk dari penjara di Solo, Amir, orang pertama yang ditembak mati malam itu. Beberapa hari sebelumnya, ia dan beberapa orang lainnya secara diam-diam telah dipindah ke rumah penjara Benteng Yogyakarta.